Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Azizah dengan NIM 202017121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Religiusitas, dan Pemahaman Ajaran 3N terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. Di sini, dosen pembimbing yang pertama yaitu Ibu Dewi Kusuma Wardani dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Uum Helmina Khairunisa. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu, pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat yang harus dibayar kepada negara, di mana hasilnya harus digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang dapat memenuhi tingkat kepatuhan calon wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Beberapa di antaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan pemahaman ajaran 3N. Faktor pertama yaitu pengaruh terhadap pengetahuan calon wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini merupakan informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengaruh terhadap calon wajib pajak yaitu agar calon wajib pajak bisa memahami pentingnya pajak dalam proses pembangunan suatu negara. Aturan perpajakan di Indonesia ini diputuskan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beberapa kali diubah untuk yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi tentang harmonisasi peraturan. Untuk faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan calon wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak, namun menyatakan dengan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak, sehingga banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk faktor yang ketiga yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak adalah sikap religiusitas. Sikap religiusitas merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang dalam merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia dengan cara melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya, sehingga hal ini akan mendorong seseorang untuk berbuat yang lebih baik. Seseorang yang dimaksud ini yaitu wajib pajak. Jadi, tingkat religiusitas seseorang ini berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Hal ini dikenakan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan bisnis. Untuk faktor yang keempat yaitu mempengaruhi kepatuhan calon wajib pajak adalah pemahaman ajaran 3N yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. 3N merupakan ajaran yang digunakan untuk menumbuhkan kreativitas siswa agar dapat menciptakan hal baru dalam dunia keilmuan sejak dini.
Sebagai calon wajib pajak, tentunya pernah menempuh pendidikan terlebih dahulu. Dalam pendidikan tersebut, seorang wajib pajak tentunya tidak asing lagi dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ajaran yang sering dikenal yaitu ajaran 3N yang berhubungan niteni, niroke, nambahake. Ketiga ajaran tersebut merupakan pedoman yang prinsip yang diajarkan dalam satuan pendidikan taman siswa sebagai karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak? Yang kedua, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak? Untuk yang ketiga, apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak? Dan yang terakhir, apakah pemahaman ajaran 3N berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak? Untuk selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dibatasi pada 4 variabel, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan pemahaman ajaran 3N. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang akan disebarkan kepada mahasiswa. Untuk selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori TPB atau Theory of Planned Behavior. Penelitian yang mengatakan bahwa untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat presisi yang tinggi digunakan sikap individu terhadap perilaku, norma subjektif yang berhubungan dengan perilaku, dan kontrol terhadap segala tindakan individu. TPB menyatakan bahwa niat pelaku seseorang dibentuk oleh 3 faktor utama, yaitu sikap perilaku behavior belief, norma subjektif atau normative belief, dan kontrol perilaku atau control belief. Selanjutnya, faktor yang pertama adalah sikap terhadap perilaku yang menggambarkan seberapa banyak individu tersebut menggunakan penilaiannya baik atau buruk tergantung aktivitas atau kegiatan yang bersangkutan. Setiap orang akan bertingkah dengan cara tertentu jika mereka percaya bahwa tindakan mereka akan memiliki dampak yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Untuk faktor yang kedua merupakan faktor sosial, yaitu norma subjektif. Faktor ini menentukan tekanan sosial yang didapatkan oleh individu menjadi penentu dalam mengambil keputusan seseorang. Untuk faktor yang ketiga yaitu kontrol perilaku atau persepsi terhadap pengendalian yang dapat dilakukan. Faktor ini berkaitan dengan mudah atau sulitnya melakukan perilaku tersebut. Selanjutnya, kepatuhan calon wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan seseorang untuk melaporkan semua penghasilan kena pajak secara akurat, memperhitungkan semua penghasilan dalam penghitungan pajak terutang dalam periode yang telah ditentukan tanpa harus menunggu tindak lanjut dari otoritas pajak. Seseorang wajib pajak dikatakan patuh apabila membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang mempunyai tunggakan meskipun membayar pajak terutangnya dengan jumlah yang besar tetapi dikatakan tidak patuh karena tidak disiplin dan taat. Religiusitas. Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melapor pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak.
Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religiusitas berusaha untuk memenuhi norma dan aturan yang berlaku. Kemudian sanksi pajak. Sanksi pajak adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Indikator sanksi pajak berupa sanksi yang jelas. Sanksi yang diberikan yaitu memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, di mana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga tidak akan mengulangi kembali. Pemahaman ajaran 3N. Yang pertama, niteni adalah proses kognitif atau pikiran yang menurut Ki Hajar Dewantara disebut dengan cipta. Cipta adalah daya berpikir yang bertugas untuk mencari keberanian suatu dengan jalan mengamati dan membanding-bandingkan suatu objek sehingga dapat mengetahui perbedaan dan persamaannya. Niroake adalah aktivitas menirukan dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan dalam bentuk contoh atau teladan yang baik. Perilaku meniru ini tidak salah. Meniru diartikan sebagai menduplikasi diri terhadap karya yang sudah ada yang hendak dicontoh, metodenya, semangatnya, bagaimana mengolah permasalahan menjadi karya yang baik, yang mudah dicerna dan mudah dipahami suatu fungsinya. Yang ketiga, nambahi atau menambahkan adalah proses selanjut dari niroake. Dalam proses ini ada proses kreatif dan inovatif untuk memberi warna baru pada model yang ditiru. Proses nambahi inilah yang diharapkan terjadi dalam diri peserta didik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan jika tidak meniru tetapi mengolah. Kalau orang punya sebaliknya, ia memperbaiki, menambah, mengurangi, mengubah, dan mengolah suatu objek yang ditiru. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan referensi acuan atas penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga berperan dalam rangka menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Selanjutnya, pengembangan hipotesis terdiri dari yang pertama, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Yang kedua, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Yang keempat, pengaruh ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian, kerangka pikir. Kerangka pikir menggambarkan penelitian dengan variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan pemahaman ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Hal tersebut karena semakin tinggi pemahaman pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi pula intensi calon wajib pajak terhadap kepatuhan dalam perpajakan. Kemudian, bab 3, metode penelitian. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan mencari peranan, pengaruh, dan hubungan antara variabel tersebut, variabel dependen atau variabel independen. Kemudian definisi operasional dan indikator variabel penelitian. Definisi operasional adalah definisi yang dijadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Penelitian ini
menggunakan satu variabel dependen dan 4 variabel independen. Variabel dependen merupakan kepatuhan calon wajib pajak, sedangkan variabel independen yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan pemahaman ajaran 3N. Kemudian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi merupakan keseluruhan elemen dalam penelitian, peneliti objek dengan cita-cita dan karakteristik tertentu. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitiannya. Teknik sampel diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu probability sample dan non-probability sample. Kemudian, sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pertanyaan tertulis kepada responden. Kemudian, tempat dan waktu pengambilan data. Tempat pengambilan data dalam penelitian ini adalah Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, dan waktu pengambilan data dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Kemudian, pengembangan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang ada dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data yang akurat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang variabelnya diukur dengan pengukuran skala Likert. Skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat atau keyakinan. Skala Likert digunakan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu rencana program pelaksanaan program. Kemudian, uji kualitas data. Pengujian ini meliputi pengujian validasi dan reliabilitas guna menganalisa data melalui pertanyaan dalam kuesioner. Hal ini digunakan untuk menilai pertanyaan yang dijawab oleh responden sudah valid atau belum. Kemudian ada teknik analisis data. Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari cara mengumpulkan data dan menyajikan data sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari 3, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan juga ada uji hipotesis. Pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regrensi linear berganda. Analisis regrensi linear berganda dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran bagaimana variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Analisis ini terdiri dari uji fit model atau uji F, uji koefisien determinasi atau R, dan uji parsial uji T. Kemudian bab 4 pembahasan. Gambaran umum deskripsi penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data yang diperoleh oleh responden melalui kuesioner yang dibagi menggunakan Google Form. Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan metode snowball sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Yang pertama, karakter responden. Karakter responden digunakan untuk mengetahui keberagaman identitas responden. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi akuntansi Fakultas Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kemudian data penelitian. Respond rate questionnaire.
Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan pemahaman ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden melalui Google Form. Jumlah responden yaitu sebanyak 100 responden. Kemudian ada uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas data. Penelitian ini menggunakan 100 data yang diperoleh melalui Google Form. Tabulasi data dilakukan menggunakan bantuan Snowball Microsoft Word Excel 2010 yang kemudian diolah menggunakan IMB SPSS versi 22. Sebelumnya telah dilakukan uji pilot test dengan menggunakan 30 data responden yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data dilakukan dengan cara membandingkan angka Cronbach-Alpha dengan ketentuan nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,60. Maka kuesioner dinyatakan reliable. Sebaliknya, apabila nilai lebih kecil dari 0,60, maka kuesioner tidak reliable. Kemudian ada teknik analisis data, yaitu hasil uji statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan 3N. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian, sebaran frekuensi data. Kategori menggunakan penyebaran frekuensi masing-masing dapat dilihat pada tabel yang sudah saya cantumkan di kolom. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berada pada kategori tinggi dengan presentasi 25%. Kemudian sebaran frekuensi sanksi pajak. Berdasarkan tabel yang sudah saya cantumkan menunjukkan bahwa sanksi pajak berada pada kategori tinggi dengan presentasi sebesar 33%. Kemudian sebaran frekuensi religiusitas. Berdasarkan tabel yang sudah saya cantumkan bahwa religiusitas berada pada kategori tinggi yaitu 39%. Kemudian sebaran frekuensi 3N. Berdasarkan tabel yang sudah saya cantumkan bahwa 3N berada pada kategori sangat tinggi, yaitu dengan presentase sebesar 48%. Dan yang terakhir, sebaran frekuensi kepatuhan calon wajib pajak. Berdasarkan tabel yang sudah saya cantumkan, kepatuhan calon wajib pajak berada pada kategori tinggi, yaitu sebesar 32%. Kemudian, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas. Yang pertama, uji normalitas. Data ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel tersebut berdistribusi normalitas atau tidak. Yang kedua, uji multikolonialitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya koleksi atau hubungan kuat antara variabel bebas dan variabel independen. Dan yang terakhir uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Kemudian ada uji hipotesis. Yang pertama, uji fit model. Uji fit model atau uji kelayakan model dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam mempengaruhi variabel dependen. Dan yang ketiga, uji statistik digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian pembahasan berdasarkan hasil data
menggunakan bantuan software IMPS PSS 2022, maka hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan pengetahuan perpajakan terhadap intensi kepatuhan calon wajib pajak. Yang kedua, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Dan yang ketiga, pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Dan yang terakhir, pengaruh pemahaman ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemahaman ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Dan yang terakhir, bab 5 penutup. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta tahun angkatan 2020 sampai 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil analisis data pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, pemahaman ajaran 3N, kepatuhan calon wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian, implikasi penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan pemahaman ajaran 3N terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Pemahaman ajaran 3N berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Dengan adanya beragam respon dari calon wajib pajak, dapat kita jadikan pembelajaran supaya calon wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak terhindar dari tidak kepatuhan wajib pajak. Dengan berkurangnya calon wajib pajak yang tidak patuh pajak, maka pemahaman wajib pajak akan meningkatkan sehingga penerimaan pajak juga ikut meningkat. Kemudian keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran pada penelitian selanjutnya. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian, yaitu yang pertama, pengambilan sampel pada penelitian ini hanya berasal dari mahasiswa akuntansi angkatan 2020 sampai 2022 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, terdiri dari 100 responden sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, penelitian ini menggunakan 4 variabel dependen untuk mengetahui pengaruh terhadap mahasiswa akuntansi untuk melakukan kepatuhan calon wajib pajak, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan ajaran 3N, dan 1 variabel dependen yaitu kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian saran. Yang pertama, saran bagi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, hasil analisis dan kesimpulan yang dilakukan pada masing-masing variabel ditemukan bahwa variabel 3N berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Hal ini menjadi bahwa nilai-nilai luhur meningkatkan Ki Hajar Dewantara pada ajaran 3N yang diajarkan melalui pendidikan taman siswa yang didapat dan diimplementasikan dengan baik oleh mahasiswa, sehingga Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kedepannya selalu berusaha menambahkan nilai-nilai moral dan etika peningkatan Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagi penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan jumlah sampel dan meluaskan objek penelitian seperti menggunakan Universitas Satu Indonesia. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan jumlah variabel ajaran taman siswa lainnya seperti ajaran Tripantangan, Tringa, dan ajaran Trilogi Kepemimpinan untuk mengetahui pengaruh terhadap mahasiswa sebagai calon wajib pajak.
Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.